Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kunsila Ananda selaku tutor mata kuliah Public Speaking kelas 283 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yustika Tantriniami dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 UPBJJ UT Malang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang familiar dengan kehidupan di usia 20-an, yakni mengatasi quarter life crisis pada usia dewasa muda. Katanya usia 20-an itu adalah masa-masa yang indah, menyenangkan, dan bebas, tapi kenapa malah banyak yang stres dan bingung ya? Teman-teman pasti pernah merasa khawatir ketika memikirkan masa depan, karir, hubungan sosial, atau merasa sangat tertinggal dengan teman-teman sebaya. Jika teman-teman pernah merasakan hal-hal tersebut, kemungkinan besar teman-teman ada dalam fase yang dikenal dengan quarter life crisis. Nah, pada pembahasan topik kali ini saya harapkan dapat membantu teman-teman untuk memahami fase quarter life crisis bahwa hal ini adalah hal yang wajar dan dapat kita atasi dengan cara yang positif. Istilah quarter life crisis ini pertama kali dicetuskan oleh Alexander Robbins dan juga Abby Wilner, yaitu suatu masa ketidakpastian, ketidakstabilan, dan juga kecemasan terhadap perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan. Alexander Robbins dan juga Abby Wilner menjuluki kaum-kaum muda yang mengalami fase ini dengan julukan 20 somethings. Menurut penelitian dari Prameswari pada tahun 2025, banyak usia dewasa muda terutama mahasiswa tingkat akhir mengalami tekanan tuntutan pendidikan, karir, dan juga harapan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fase quarter life crisis. Faktor yang pertama adalah tekanan sosial. Kita akan cenderung merasa tertinggal ketika melihat teman-teman sebaya kita yang sudah memiliki pekerjaan yang bagus, karir yang tetap, dan juga sudah menikah, maka kita akan cenderung merasa tertinggal. Kemudian faktor yang kedua adalah ketidakpastian tentang masa depan, terutama masalah pekerjaan dan juga jodoh. Faktor yang ketiga adalah adanya tuntutan untuk segera menjadi dewasa sesuai dengan ekspektasi sosial. Misalnya, kita belum dianggap dewasa sebelum kita mandiri secara finansial. Selain itu, hadirnya media sosial juga turut memperparah keadaan ini. Secara tidak sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang ada di media sosial. Padahal kita sudah memiliki proses masing-masing yang kita jalani. Fase quarter life crisis ini juga memiliki dampak yang cukup besar seperti kecemasan yang berlebih, overthinking, dan juga perasaan gagal yang sangat mendalam. Penelitian Lestari dan rekan-rekan pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa konsep diri yang negatif akan mempersulit seseorang untuk keluar dari tekanan ini. Nah, meskipun begitu teman-teman, fase ini bukanlah fase yang mengerikan yang dapat menghancurkan kita. Sebaliknya, justru fase ini dapat kita manfaatkan untuk refleksi diri dan juga pertumbuhan untuk menemukan arah yang lebih jelas. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi quarter life crisis ini? Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita memiliki proses, fase, dan juga waktu masing-masing. Tidak semua orang sukses di usia yang sama. Yang kedua, mulailah pahami kemampuan dan juga tujuan. Fokuslah pada perkembangan diri sekecil apapun itu. Kemudian yang ketiga, jagalah kesehatan mental dengan cara refreshing, healing, atau menjalankan hobi yang kalian sukai. Kemudian yang keempat, ubahlah pola pikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Anggaplah kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran dan juga perkembangan diri. Kemudian yang terakhir, tetap meminta bantuan profesional ketika tekanan dirasa sangat berat. Nah teman-teman, mari kita melihat fase quarter life crisis ini sebagai satu fase yang wajar dialami oleh banyak dewasa muda dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan ini. Fase ini memang menimbulkan kecemasan dan juga kebingungan, tapi juga dapat kita manfaatkan sebagai momen untuk berkembang menjadi lebih kuat. Dan teman-teman tetap hadapi fase ini dengan cara yang positif, tidak terlalu keras dengan diri sendiri. Percaya bahwa kita memiliki waktu masing-masing.
serta apresiasi perkembangan sekecil apapun itu. Misalnya, hari ini sudah membeli semangkok bakso atau semangkok mie ayam yang kita nikmati, hal itu tetap patut kita apresiasi. Nah teman-teman, sampai sini pembahasan topik mengenai quarter life crisis kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menghadapi fase quarter life crisis dengan lebih positif. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.